Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Denny. Saya dari kelas 3B Sistem Informasi dengan NPM 221063125008. Pertama-tama yang saya hormati Pak Ade selaku pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan serta teman-teman yang saya banggakan. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi dari Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan dengan beberapa pembahasan nantinya. Nanti saya akan bahas menggunakan slide PPT, nanti akan saya tampilkan dan saya akan perkecil gambarnya. Baik, demi mengefisiensi waktu, mari kita bahas materi yang pertama. Oke, kita buka PPT-nya terlebih dahulu, yaitu ada SIAK. Terus ini identitas saya, ada nama, NPM dan juga kelas. Dan di sini ada pertemuan pertama. Pertemuan pertama itu kita membahas mengenai 3 generasi web. Yaitu ada web 1.0, web 2.0 dan web 3.0. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari web 1.0. Nah, untuk web 1.0 ini adalah generasi web pertama dan merupakan suatu awal revolusi baru di dunia internet saat itu. Website yang dibangun pada generasi pertama pada dasarnya dikembangkan untuk pengaksesan informasi dan memiliki sifat yang sedikit interaktif, di mana si pengunjung ini hanya dapat membaca saja dan tidak menginput data ataupun melakukan interaksi lebih luas. Dapat dilihat ya tadi ya, pada website 1.0 ini dibangun pertama kali dan memiliki sifat yang sedikit interaktif, yang mana itu hanya pengunjung yang dapat membaca. Di sini terdapat contohnya, yaitu ada Yahoo, Google, terus juga ada apa lagi, dan masih banyak lagi gitu kan. Terus kita masuk ke web 2.0, ini participatory centralized, yang dimana web 2.0 ini lebih berkembang dibandingkan web 1.0. Di sana terlihat ya, ada beberapa aplikasi sosial media seperti ada Facebook, YouTube, terus juga ada Instagram juga, WhatsApp, bahkan Drive. Nah, apa sih web 2.0 ini? Jadi website 2.0 sebuah revolusi bisnis di industri komputer, yang dimana di era web 2.0 ini muncul banyak platform dengan interaksi yang lebih luas bagi pengguna internet. Adapun beberapa platform yang tersebut sudah familiar dengan kita tadi itu ada Facebook ya, Twitter, YouTube, dan masih banyak lagi. Terus kita masuk ke web 3.0. Nah, ini tuh revolusi terbaru dalam dunia teknologi, yang mana dalam perkembangan web 3.0 ini menawarkan cara yang lebih efisien dan mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari kata online. Di sini banyak ya kawan-kawan beberapa contoh aplikasinya. Terus di web 3.0 ini berbagai macam perangkat lunak akan dapat membagi serta informasi dengan lebih efisien, karena pada web 3.0 ini menggunakan sistem kecerdasan buatan atau yang dikenal yaitu artificial intelligence, sehingga membuat kinerja web jauh lebih luas. Nah, bahkan ya, web 3.0 ini juga diperkenalkan yang namanya blockchain atau cryptocurrency. Nah, kita akan bahas apa itu blockchain. Mungkin teman-teman udah familiar ya, karena blockchain ini akhir-akhir ini booming gitu, banyak yang menjadi topik hangat. Misalnya di sosial media ada blockchain bla 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 bla, terus di Twitter lagi trending tentang blockchain bla 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 kayak gitu. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, itu berkaitan dengan SEFI and DeFi. Yaitu kalau SEFI Centralized Finance, kalau DeFi sendiri yaitu Decentralized Finance. Oke, kita akan bahas satu persatu. SEFI ini yaitu platform penyedia jasa keuangan dengan struktur terpusat yang bergantung satu otoritas untuk membuat keputusan dan menjalankan operasional. Sedangkan kalau Decentralized Finance atau DeFi yaitu ekosistem aplikasi keuangan berbasis blockchain yang dapat beroperasi tanpa otoritas pusat, terutama seperti bank atau institusi keuangan lainnya. Dapat dilihat ya dari ikonnya saja, kalau DeFi itu
tidak ada induknya gitu. Sedangkan kalau SEFI itu ada induknya. Yang dimana kalau SEFI yaitu bergantung satu otoritas untuk membuat keputusan dan menjalankan operasionalnya. Sedangkan kalau DeFi itu independen, dia berdiri sendiri seperti itu. Nah, kita bahas di blockchain. Tadi sempat kita singgung ya di awal mengenai blockchain. Lantas apa sih yang disebut dengan blockchain gitu, dan apa saja karakteristiknya gitu. Nah, blockchain sendiri yaitu sebuah buku kas digital yang aman, dapat dipercaya, karena memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama, terdesentralisasi, konsensus, immutable, dan tidak dapat diubah, serta transparan. Nah, yang transparan ini menjadi poin keyakinan bagi kita semua, karena dengan adanya transparansi data membuat kita lebih percaya akan apapun itu gitu kan. Oke, di sana tertera ada dua ya. Blockchain itu dibagi dua, yaitu ada finance dan non-financial. Kalau non-finance, yaitu teknologi blockchain memiliki aplikasi di luar sektor keuangan. Terus ini juga serbaguna, alat serbaguna yang dapat digunakan di berbagai industri untuk meningkatkan transparansi. Nah, di sana tertera ya, ada beberapa aplikasi non keuangan dari teknologi blockchain, yaitu ada authentication, real estate, digital identity, smart contracts, app development, blockchain in IoT, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di finansialnya sendiri, yaitu blockchain di sektor keuangan adalah penggunaan teknologi rantai blok untuk memfasilitasi dan memvalidasi transaksi keuangan. Ini membawa berbagai manfaat termasuk keamanan yang tinggi, terus juga ada transparansi dan pengurangan ketergantungan pada perantara. Nah, berikut ini adalah beberapa aplikasi blockchain di sektor keuangan. Ada proses pembayaran dan transfer uang, pengelolaan identitas keuangan, peer-to-peer lending, terus juga ada manajemen risiko dan asuransi manajemen aset. Serta ada penyelesaian transaksi dalam perdagangan dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke bab 2. Bab 2 membahas mengenai uang dan taks. Seperti yang kita ketahui ya, uang adalah suatu alat ukur yang diterima secara umum untuk memfasilitasi perdagangan dan transaksi ekonomi. Sedangkan kalau taks atau pajak adalah pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh individu atau entitas kepada pemerintah. Nah, pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai program dari layanan publik. Misalnya ada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan masih banyak lagi. Di sana tertera uang itu dibagi menjadi dua. Ada hard money and easy money. Kalau easy money yaitu karakteristiknya less stable. Kayak contohnya misal kayak all fiat currency, sedangkan hard money itu stable in value. Contohnya kayak emas gitu kan. Di sana juga tertera ada emas, ada silver, terus ada apa lagi nih, Bitcoin gitu kan. Sedangkan kalau yang easy money ada ya seperti itu, dapat kita lihat bareng-bareng. Terus nah, kita membahas tentang sejarah evolusi uang. Dari awal itu pakai sistem barter ya, misalnya ada daging sama telur. Nah, pada barter ini kita masih belum menggunakan value dari barang tersebut, karena sistemnya masih barter dan kita tidak tahu dari barang tersebut itu mana yang lebih mahal dan mana yang lebih murah, seperti itu. Yang penting kita sama-sama menguntungkan, kalian dapat telur dan saya dapat daging, seperti itu. Terus ada uang dengan barang, ada uang koin, terus ada uang kertas. Nah, uang kertas ini masih kita pakai ya, kartu debit atau kartu kredit ini masih juga kita pakai. Dan yang terakhir ada uang elektronik. Uang elektronik ini sebenarnya masih belum banyak ya, karena ada beberapa pedagang yang masih belum menggunakan digital. Misalnya penjual-penjual yang tidak melek dengan teknologi gitu kan. Terus juga ada beberapa penjual yang masih belum tahu akan teknologi itu seperti ini seperti itu gitu. Sehingga ini yang menjadi kendala untuk semua mendigitalisasikan, karena memang ada beberapa pihak yang masih belum paham mengenai hal tersebut gitu.
Oke, next kita akan membahas mengenai ORI, yaitu Uang Republik Indonesia. Jika kita tarik ke belakang ya, pada Oktober 1946, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, terciptalah uang yang bernama ORI, yaitu Uang Republik Indonesia. Nah, uang ini uang pertama yang disahkan ya. Menarik. Terus kita masuk ke currency exchange. Pertemuan 2, masih di pertemuan 2. Uang elektronik atau uang e-money itu ya, atau e-currency adalah bentuk uang digital yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi elektronik. Uang elektronik dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi, termasuk kayak pembelian barang atau jasa secara online, terus ada pembayaran tagihan juga, transfer uang antar pengguna, dan masih banyak lagi. Jadi dengan adanya uang elektronik itu lebih mudah untuk mengirim beberapa nominal gitu ya. Dan juga ini terhindar dari pencurian. Misal ada di angkot gitu, pencurian di angkot. Tapi ya walaupun demikian ada juga beberapa apa ya namanya ya, beberapa tantangan. Misalnya kalau handphone kita hilang gitu kan, yaitu ya wassalam kalau bisa kebuka. Makanya dari itu kita harus membuat password m-banking atau juga e-wallet itu dengan rumit sehingga tidak mudah dilacak seperti itu. Tapi ya itu balik lagi ke keuntungannya, kalau kita menggunakan uang elektronik lebih terhindar dari pencurian uang cash kayak gitu. Kemudian juga apa ya, kalau kita berbicara uang elektronik itu menurut saya banyak positifnya ya. Ketika kita ketinggalan dompet itu kita tidak khawatir karena semua uang kita ada di handphone. Tapi kalau handphone kita mati ya udah wassalam gitu kan. Ada beberapa toko kecil yang yang tidak bisa menggunakan pembayaran melalui debit kayak gitu. Jadi harus pakai kris atau pakai uang cash. Jadi makanya dari itu ketika kita mau menggunakan uang elektronik, kita lihat dulu nih tempat yang akan mau kita tuju, apakah tempat tersebut udah prepare menggunakan uang elektronik atau belum. Kalau belum ya kita harus siap-siap sediain uang cash. Tapi di balik itu semua, kemanapun kita pergi kita tuh harus 50-50. Misal ada uang cash 50.000 dan uang elektronik 50.000, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke currency exchange, yaitu seperti tadi dikenal juga sebagai money exchange atau foreign exchange atau forex. Ini adalah proses pertukaran mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Nah, ya betul sekali, ini suatu proses pertukaran uang Indonesia dengan uang Jepang, misalnya kayak itu rupiah dengan yen. Kemudian ini memungkinkan juga individu atau bisnis untuk melakukan transaksi internasional atau berpergian ke negara-negara dengan mata uang yang berbeda. Nah, tempat pertukaran ini biasanya tuh ada di beberapa tempat ya. Misalnya ada di bank atau di money changer yang biasanya ada di bandara, di stasiun, atau di apapun itu. Terus di agen pembayaran juga ada transfer uang, ATM, dan kios pertukaran, dan masih banyak lagi. Oke, kita masuk ke bab 3 mengenai sistem pembayaran elektronik. Sistem pembayaran elektronik, sebenarnya tadi kita sempat bahas yang mengenai uang elektronik, tapi kita akan bahas lebih detail di sini. Pertemuan ketiga mengenai sistem pembayaran elektronik, yaitu digital. Bank Indonesia adalah lembaga keuangan yang beroperasi secara sepenuhnya atau sebagian besar secara digital, dengan fokus utama pada layanan perbankan dan keuangan yang disediakan melalui platform online atau aplikasi perangkat seluler. Mereka seringkali berusaha untuk memberikan pengalaman perbankan yang lebih efisien, inovatif, dan mudah diakses bagi nasabah. Nah, ini tuh betul banget ya. Dengan adanya platform online ini dapat memudahkan beberapa aktivitas manusia. Misalnya, kita tidak perlu untuk mengambil misalnya kayak mengisi buat pembuatan rekening. Sebenarnya kan kita bisa tuh ya mengisi lewat online atau melakukan pembayaran
pembayaran tagihan, misalnya kita tidak perlu datang ke teller atau datang ke ATM, kita tinggal buka m-banking aja itu udah selesai. Makanya dari itu dengan adanya pembayaran secara elektronik ini dapat mempermudah beberapa pekerjaan dari manusia. Dengan adanya teknologi ini dapat mempersingkat aktivitas manusia di lingkungan asli gitu. Jadi lebih banyak di digital. Seperti itu. Terus kita masuk ke bisnis fintech atau financial technology. Itu sektor industri yang menggabungkan teknologi informasi dengan layanan keuangan untuk menciptakan inovasi dan solusi baru dalam bidang keuangan. Istilah fintech merupakan singkatan dari financial technology. Bisnis fintech mengubah cara transaksi keuangan, manajemen keuangan, dan investasi, serta layanan keuangan lainnya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi modern. Ini betul banget ya, dengan memanfaatkan teknologi modern ini, semua bisnis dapat kita kelola. Yaitu misalnya kayak kita berinvestasi melalui reksadana pasar uang atau saham, terus reksadana pendapatan tetap, dan lain sebagainya. Oke, kita next ke sistem pembayaran elektronik. Nah, tadi sempat kita singgung ya mengenai kris dan juga lain sebagainya. Lantas apa sih yang dimaksud dengan sistem pembayaran elektronik? Jadi sistem pembayaran elektronik yaitu infrastruktur dan teknologi untuk memungkinkan individu, bisnis, dan lembaga untuk melakukan transaksi keuangan secara elektronik tanpa menggunakan uang tunai fisik. Ini memfasilitasi pembelian barang dan jasa, transfer uang, pembayaran tagihan, dan berbagai jenis transaksi keuangan melalui platform digital atau perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, dan atau kartu pembayaran lainnya. Misalnya ketika lebaran nih ya, kita tarik ke belakang dari lebaran kemarin pas COVID-19, itu kan kita tidak boleh bersentuhan baik itu secara fisik maupun melalui uang ya. Soalnya pas kemarin saya sempat baca mengenai uang itu katanya dapat menularkan virus COVID gitu. Nah, pada saat itu muncul tuh dari Dana yaitu untuk kris. Jadi tinggal kita kasih barcode aja nanti bisa di scan. Itu menarik banget sih menurut saya. Karena ngasih THR-nya itu tidak terbatas gitu. Misalnya tidak ada alasan untuk tidak ngasih THR. Toh sekarang ada kris, kenapa harus menunda uang THR gitu kan? Itu aduh, saya terkagum banget sama kris pada saat itu. Oh iya, ternyata bisa ya kita kirim melalui barcode aja gitu. Terus juga memfasilitasi pembelian barang dan jasa, transfer uang, pembayaran tagihan, dan berbagai jenis transaksi keuangan. Misalnya kayak ketika kita mau belanja online, itu sangat gampang sekali, kita tidak perlu datang ke mesin ATM gitu kan, tinggal buka m-banking aja, terus masukin virtual account-nya, setelah itu tinggal bayar, ada tagihan muncul, bayar, selesai gitu kan, tinggal tunggu barang nyampe. Tapi ya seperti itu harus tersedia saldonya. Kalau memang tidak ada saldo di m-banking, ya kita pakai transfer melalui minimarket kayak Alfamart atau Indomart atau dan lain sebagainya gitu kan. Cuman ya seperti itu, dengan adanya pembayaran melalui elektronik ini dapat mempermudah sekali dalam melakukan segala hal seperti itu. Ya betul banget, bisa diakses di perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, atau kartu pembayaran. Ini gampang banget ya dengan adanya pembayaran elektronik. Kita lebih simpel dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama di dunia digital. Oke, kita masuk ke pertemuan keempat, yaitu sistem peer-to-peer lending dan crowdfunding. Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu, yaitu peer-to-peer lending. Apa sih peer-to-peer lending itu? Kan sekarang udah rame itu ya di beberapa sosial media atau obrolan kayak peer-to-peer lending. Lantas apa sih yang dimaksud dengan peer-to-peer lending? Nah, peer-to-peer lending ini adalah platform atau pasar online di mana individu atau perusahaan kecil dapat meminjam dan meminjamkan uang secara langsung satu sama lain tanpa melalui lembaga keuangan tradisional seperti bank.
Ini memungkinkan peminjam untuk mendapatkan akses ke peminjam dengan suku bunga yang kompetitif dan memberi pemberi pinjaman kesempatan untuk mendapatkan pengembalian investasi yang lebih tinggi daripada instrumen keuangan tradisional seperti tabungan atau obligasi. Dan dapat dilihat ya, di mana individu atau perusahaan kecil dapat meminjam dan meminjamkan uang secara langsung. Misalnya ada orang yang butuh uang. Di sini juga ada ini ya, cara kerja peer-to-peer lending. Ada satu platform yang mewadahi keduanya, yaitu si pemberi pinjaman dan juga peminjaman. Nah, nanti bakal ada perjanjian peminjaman yang dimana hal tersebut itu harus disepakati oleh kedua pihak, baik itu dari peminjam maupun dari pemberi pinjaman. Setelah kesepakatan itu berhasil, maka uang akan segera cair dan juga si peminjam harus siap menyiapkan dana tersebut gitu supaya langsung diberikan ke pemberi pinjaman seperti itu. Setelah itu tinggal tunggu uang masuk. Setelah masuk nanti bakal ada tanggal berapa yang harus kita cicil dananya atau yang harus kita bayar dengan nominal tertentu. Kalau telat ya pasti bakal ada beberapa ketentuannya gitu, kayak bakal ada penaltinya. Itu sesuai dengan syarat dan ketentuan dari platform tersebut. Oke, kita masih bahas mengenai peer-to-peer lending, tapi kita bakal bahas di crowdfundingnya. Crowdfunding ini cukup populer ya, yang dimana banyak banget tuh aplikasi pinjaman online yang belum legal sehingga menyebabkan beberapa dampak buruk, misalnya dari psikologis atau dari pokoknya dari segala hal aspek gitu kan. Karena memang pinjaman-pinjaman seperti itu tuh beresiko gitu. Tapi ya kalau kita tahu dengan pinjaman tersebut itu uang yang dipakai buat hal yang produktif untuk menggandakan kembali uang tersebut, pasti kita tidak bakal khawatir akan pengembalian dananya. Cuman ya yang jadi masalah adalah gagal bayar tersebut gitu. Banyak masyarakat Indonesia yang gagal bayar. Bahkan pada saat itu saya pernah melihat bahwasanya bukan dana tapi persentase dari pinjaman online itu lebih tinggi, terutama pada Gabay. Nah, oke, kita bahas pada crowdfunding. Jadi crowdfunding ini adalah metode pengumpulan dana di mana individu atau organisasi meminta sumbangan keuangan dari sejumlah orang melalui platform online atau platform offline gitu, baik online atau offline, yang mendukung proyek, inisiatif atau tujuan tertentu. Nah, biasanya crowdfunding ini untuk meminta sumbangan untuk kegiatan tertentu, misalnya ada proyek gitu kan, terus ada inisiatif atau dukungan bencana seperti itu. Nah, ini memungkinkan penggalangan dana untuk mencapai banyak orang untuk mendapatkan dana dari komunitas atau kelompok dari yang tertarik dengan ide atau tujuan yang mereka ajukan. Nah, di sini ada gambarnya ya, yang dimana online platform ini akan menjadi wadah pertemuan antara investor dan juga dari pihak yang mau minta didanai tersebut. Nah, yang dimana si UMKM ini akan si investor ini akan memberikan dana kepada UMKM, dan si UMKM akan memberikan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan pada investor. Oke, di sini kita akan bahas mengenai jenis-jenis crowdfunding. Di sana ada 4 ya. Ada donation based, terus ada reward based, equity based, dan juga lending based. Oke, kita akan bahas satu persatu dari keempat tersebut. Pada donation based, yaitu jenis crowdfunding ini melibatkan sumbangan dana tanpa imbalan atau pengembalian finansial. Biasanya digunakan untuk kampanye amal, bantuan bencana, atau proyek-proyek sosial. Contoh platformnya itu ada GoFundMe, Give Forward. Nah, ini betul banget ya. Untuk sumbangan, melibatkan sumbangan tanpa imbalan, yang dimana kegiatannya itu untuk kampanye amal. Terus ada bantuan bencana, misalnya kayak ada bencana
banjir atau gempa bumi dan lain sebagainya, itu akan masuk ke jenis donation based tanpa imbalan seperti itu. Kayak kita ngasih sumbangan tanpa imbalan. Kita masuk ke reward based, yaitu pendukung atau kontributor memberikan dana kepada penggalang dana dalam pertukaran untuk imbalan atau hadiah tertentu. Imbalan ini bisa berupa produk atau layanan yang terkait dengan proyek yang didanai. Contoh platformnya itu ada Kickstarter dan Indiegogo. Terus kita masuk ke equity based. Dalam equity based crowdfunding, pendukung atau investor memberikan dana kepada penggalang dana dengan harapan mendapatkan saham atau ekuitas dalam perusahaan atau proyek yang didanai. Nah, ini mungkin individu untuk berinvestasi dalam bisnis startup atau proyek yang memiliki potensi dengan keuntungan finansial yang lebih besar. Contoh platformnya itu ada Seedrs and Crowdcube. Nah, yang terakhir itu ada lending based. Lending based crowdfunding adalah salah satu jenis crowdfunding di mana pendukung atau pemberi dana memberikan pinjaman kepada peminjam atau pihak yang membutuhkan dana. Dalam model ini, peminjaman berkewajiban untuk mengembalikan dana yang dipinjam beserta bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati. Nah, ini hampir sama ya seperti peer-to-peer lending, tapi ini dalam crowdfunding gitu. Di sini ada quotes yang dimana sistem informasi akuntansi adalah jantung dari setiap organisasi bisnis, memompa data finansial yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat. Oke, kita lanjut di bab 5, yaitu mengenai sistem investasi. Sistem itu apa sih? Jadi secara general ya, sistem itu dapat diartikan sebagai suatu kumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan atau fungsi tertentu atau suatu tujuan yang sama gitu kan. Nah, kalau kita berbicara sistem di dalam ilmu komputer, itu dapat merujuk kepada perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk menjalankan suatu aplikasi atau tugas tertentu. Nah, contohnya adalah sistem operasi pada komputer seperti Windows atau Linux. Sedangkan kalau kita berbicara sistem di dalam teknologi informasi, yaitu mencakup perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, dan prosedur-prosedur yang bekerja sama untuk mengelola informasi dalam suatu organisasi. Nah, tadi sempat disinggung mengenai investasi. Jadi investasi itu suatu tindakan di waktu saat ini dengan harapan untuk mendapatkan manfaat yang lebih di masa yang akan datang. Jadi sistemnya seperti nabung, tapi nanti akan ada kelebihannya gitu, ada lebihnya. Nah, sebenarnya banyak banget ya tipe investasi. Tipe investasi, terus juga variasinya yang dapat dijadikan pilihan untuk mencapai goals keuangan. Nah, tapi beberapa pilihan beragam tersebut seringkali menimbulkan kebingungan bagi pemula. Masalahnya, tiap instrumen investasi memiliki karakteristik yang berbeda, serta risiko dan imbal hasil pada masing-masing instrumen, seperti itu. Nah, salah satu contoh investasi reksadana. Ini paling familiar banget ya, reksadana, pasar uang. Instrumen yang mendapatkan dana investor pada berbagai efek ini bisa dianggap memiliki risiko bervariasi. Artinya, risiko investasi reksadana bergantung pada tipe-tipe reksadana itu sendiri. Nah, misalnya ada reksadana pasar uang, memiliki resiko yang berbeda dengan reksadana saham. Reksadana yang menempatkan pada dana investor pada instrumen pasar uang itu bahkan bisa dianggap sebagai investor beresiko. Beresiko rendah karena nilainya jarang sekali turun gitu kan. Nah, sementara kalau kita berbicara reksadana saham itu beresiko lebih tinggi karena dana investor diinvestasikan pada aset yang didominasi saham. Itu presentasinya 80% dengan minimal 80%. Serta seperti yang kita ketahui ya, saham ini merupakan instrumen investasi yang berisiko tinggi karena sering mengalami fluktuasi gitu kan, fluktuasi nilai. Lain dengan ada lagi yaitu reksadana obligasi.
yaitu produk investasi yang menempatkan sebagian besar dana kelolanya pada surat utang. Obligasi ini dikenal moderat, dengan kata lain risikonya tidak serendah reksadana pasar uang, tapi juga tidak setinggi reksadana saham. Jadi ada di middle gitu kan, dengan tingkat keresikoannya. Nah, kita akan bahas bagian logam mulia. Logam mulia seperti emas batangan termasuk investasi minim resiko. Nilai emas cenderung stabil dan cukup likuid atau mudah dicairkan. Kekurangan dari investasi ini adalah risiko hilang dan keuntungannya tidak dapat dijadikan passive income andalan. Nah, karena itu, logam mulia cocok untuk investasi jangka panjang karena dalam jangka pendek harga jual emas sering lebih rendah dari harga beli. Selanjutnya yaitu mengenai deposito. Deposito adalah investasi beresiko rendah karena bank yang menawarkan produk deposito sudah mematok bunga keuntungan. Hal ini membuat deposito tidak akan terpengaruh gejolak pasar. Kekurangan dari investasi ini yakni kurang liquid karena tidak dapat dicairkan kapan saja. Artinya, deposito hanya bisa dicairkan saat jatuh tempo deposito tiba. Nah, jika sebelum jatuh tempo ini dicairkan, beberapa bank biasanya akan memberlakukan penalti atau kayak denda gitu. Nah, ini reksadana tadi sudah kita bahas ya sekilas ya. Jadi reksadana bisa menjadi salah satu opsi investasi untuk investor pemula. Reksadana ini dikelola oleh manajer investasi atau MI, perusahaan dan profesional yang bertugas mengoptimalkan performa reksadana agar selalu menguntungkan investor. Nah, selain itu, di era digital, investasi reksadana juga sangat mudah dilakukan melalui aplikasi reksadana. Nah, bahkan ya, investasi ini dikenal dengan aman dan juga menguntungkan. Bisa dimulai dengan nominal kecil. Hanya saja yang perlu diperhatikan memang tidak semua produk reksadana cocok ya bagi pemula, seperti reksadana saham yang memiliki resiko tinggi. Oleh sebab itu, pemula sangat direkomendasikan memilih reksadana pasar uang. Terus telah disajikan juga sekilas bahwa reksadana pasar uang jarang sekali turun karena RDPU menempatkan seluruh asetnya 100% di instrumen pasar uang seperti deposito dan obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Inilah sebabnya pergerakan RDPU cenderung stabil dan meningkat. Oke. Kita berbicara mengenai obligasi. Obligasi adalah surat utang atau instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga lain sebagai bentuk pinjaman yang dapat diperjualbelikan kepada investor. Pemegang obligasi atau pembeli obligasi memiliki kreditur yang memberikan pinjaman kepada penerbit obligasi untuk jangka waktu tertentu dengan suku bunga yang telah ditentukan. Dalam pertukaran pinjaman tersebut, penerbit obligasi membayar bunga kepada pemegang obligasi secara berkala dan mengembalikan pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Oke, next kita akan bahas mengenai peer-to-peer lending. Jadi kemarin juga tadi ya sempat kita bahas apa itu peer-to-peer lending. Jadi kita akan bahas lagi. Peer-to-peer lending juga dikenal sebagai pinjam meminjam tanpa perantara antara yaitu suatu bentuk pinjaman yang memungkinkan individu atau bisnis untuk meminjam atau memberikan pinjaman uang secara langsung satu sama lain melalui platform online. Dalam peer-to-peer lending, tidak ada lembaga keuangan tradisional yang bertindak sebagai perantara, dan transaksi dilakukan melalui platform online yang menyediakan layanan tersebut. Nah, selanjutnya ada saham. Saham merupakan instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan sebagian kecil dari suatu perusahaan. Orang-orang yang memiliki saham suatu perusahaan disebut sebagai pemegang saham atau investor saham. Pemilik saham memberikan hak kepada pemegang saham untuk mendapatkan dividen atau bagian dari laba perusahaannya dan hak suara dalam keputusan perusahaan. Terus ada forex. Forex atau foreign exchange adalah pasar keuangan global di mana mata uang diperdagangkan.
Pasar forex adalah salah satu pasar keuangan terbesar di dunia dan beroperasi 24 hours, 5 hari seminggu. Partisipan utama di pasar forex termasuk bank-bank besar, lembaga keuangan, perusahaan multinasional, spekulan pantau uang, dan investor retail. Oke, selanjutnya adalah kripto. Kripto, kemarin juga sempat kita bahas ya tentang kripto, tapi akan kita bahas kembali. Kripto ini memiliki resiko tinggi dibandingkan peer-to-peer lending sama obligasi, karena mereka kan middle gitu kan. Terus kita balik lagi ke kripto atau cryptocurrency, yaitu mata uang yang berbentuk kripto dan juga digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan transaksi, mengontrol penciptaan unit baru, dan memverifikasi transfer aset. Cryptocurrency beroperasi di atas teknologi yang disebut blockchain, yang merupakan ledger terdesentralisasi yang merekam semua transaksi dan dikelola oleh jaringan komputer yang tersebar di seluruh dunia. Nah, beberapa cryptocurrency yang paling terkenal termasuk Bitcoin or BTC, Ethereum, ETH, Ripple, XRP, Litecoin, LTC, dan masih banyak lagi. Sejumlah bank digital juga menawarkan bunga deposito di atas rata-rata perbankan. Beberapa bahkan menawarkan bunga di atas suku bunga pinjaman lembaga penjamin simpanan atau LPS, yang saat ini ditetapkan sebagai 4,25%. Nah, berdasarkan catatan Bank Indonesia, rata-rata bunga deposito pada Mei 2023 untuk tenor 1 bulan sebesar 4,13%. Sementara rata-rata suku bunga deposito berdasarkan data hingga April 2023 untuk tenor 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan masing-masing sebesar pada 4,44%, 4,66%, 4,97%, dan 5,33%. Adapun lembaga penjamin simpanan atau LPS menetapkan bunga penjamin simpanan rupiah di bank umum, yaitu sebesar 4,25% dan BPR sebesar 6,75%. Sementara suku bunga penjamin falas di bank umum ditetapkan 2,25%. Berikut bank-bank digital yang menawarkan suku bunga di atas penjamin LPS. Yang pertama itu ada Bank Jago. Bank Jago menawarkan suku bunga untuk produk tabungan kantong terkunci dan deposito sebesar 5%. Kemudian ada minimal simpanan dari 1 juta untuk deposito 100.000 untuk produk kantong terkunci. Nah, yang kedua itu ada Alobank. Alobank menawarkan bunga deposito sebesar 4% hingga 6%. Suku bunga maksimal 6% dapat diperoleh jika nasabah menempatkan simpanan 1 miliar ke atas dengan tenor minimal 3 bulan. Jadi Alobank ini cukup besar ya, dapat 6%-an. Terus ada Line Bank, yaitu Line Bank ini menawarkan suku bunga deposito sebesar 6% untuk simpanan 1 juta hingga 500 juta dan bunga 5% untuk simpanan di atas 500 juta. Oke, yang selanjutnya ada Cbank, yaitu terafiliasi dengan Shopee. Shopee ini menawarkan bunga deposito hingga 6%. Saldo minimal untuk deposito adalah 1 juta. Yang terakhir ada BTPN Genius, itu menawarkan bunga deposito mencapai 5% melalui produk Genius, minimal simpanan 10 juta dan tenor 1-12 bulan. Oke, kita next. Pembahasan selanjutnya yaitu nabung emas digital. Sebenarnya apa sih? Apakah bisa ya kita nabung emas digital? Ternyata memang bisa. Terus apa saja resikonya? Terus kelebihan dari platform itu sendiri serta kekurangannya. Dan kenapa sih kita tuh harus nabung gitu, nabung investasi emas? Alasan pentingnya tuh kenapa gitu, nanti akan kita bahas. Nah, dalam pembahasan kali ini kita menggunakan platform yang bernama Indogold. Oke.
Indogold itu milik siapa sih? Jadi Indogold itu suatu platform milik PT Sinar Rezeki Handal. Indogold diawali dengan usaha keluarga dalam bidang jual beli emas logam mulia bersertifikasi PT Antam sejak tahun 1978, jadi cukup lama ya. Dan jika kita tinjau dari historinya itu cukup bagus karena bisa bertahan sampai sekarang. Nah, pertanyaan yang sering kita tanyakan gitu kan, apakah Indogold itu aman? Ya tentu saja aman, karena Indogold juga sudah mendapatkan izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kita bisa cek langsung di OJK-nya untuk memastikan apakah Indogold ini sudah terdaftar di OJK atau belum gitu. Nah, untuk saat ini ya, Indogold sudah memiliki lebih dari 600.000 pengguna. Nah, sebenarnya apakah Indogold ini ada penipuannya atau tidak gitu kan? Sebenarnya kalau penipuan atau tidaknya itu tergantung dari ketelitian dari si customernya. Kalau memang si customernya itu teliti, pasti dia bisa membedakan mana yang palsu dan yang mana yang tidak gitu kan. Nah, tentu saja tidak, karena sudah mendapatkan izin resmi. Selain itu, kita bisa melihat gitu kan berdasarkan perjalanan serta banyaknya pengguna aplikasi ini. Dari data tersebut juga sudah dijelaskan bahwa aplikasi Indogold bukanlah penipuan. Oke, aplikasi ini merupakan platform resmi dan terpercaya untuk jual beli emas secara online. Terus, apa sih yang menjadi kelebihan dari Indogold ini dan kenapa kita harus menggunakannya gitu? Yang pertama, tentu saja harga terjangkau dengan minimal pembelian emas yang kecil, yaitu Rp 10.000, dan kita bisa mulai berinvestasi emas dengan harga yang sangat terjangkau. Terus, yang kedua ada user friendly. Aplikasi Indogold ini memiliki tampilan yang sederhana sehingga mudah digunakan bahkan bagi pemula. Terus yang ketiga itu ada menjadi partner beberapa e-commerce. Aplikasi Indogold sudah bekerja sama dengan beberapa e-commerce dalam jual beli emas. E-commerce tersebut antara lain yaitu ada Tokopedia dan Bukalapak. Nah, dengan demikian, Indogold ini sudah dipercaya dan aman untuk membeli emas secara digital. Oke, selanjutnya ada layanan 24 hours. Dengan layanan penuh selama 24 jam, kita bisa melakukan pembelian serta pembelian emas kapan saja dan di mana saja. Oke, tadi kita telah berbicara mengenai kelebihannya. Kita lanjutkan kembali pada kekurangan dari aplikasi Indogold itu sendiri. Untuk kekurangannya, yang pertama, metode pembayaran masih terbatas. Metode pembayaran di aplikasi Indogold ini masih cukup terbatas. Untuk mendapatkan fasilitas pembayaran yang bebas administrasi, kita hanya memiliki dua pilihan metode pembayaran, yaitu melalui Kaspro dan transfer bank BCA. Terus, yang kedua, split jual beli yang relatif besar. Ketika melakukan jual beli emas menggunakan aplikasi ini, kita akan dikenakan split yang relatif besar, yaitu sekitar 3-10%. Oke, kita lanjut, yaitu pentingnya investasi emas. Mengapa harus investasi emas? Yaitu emas ya menjadi pilihan sejak zaman dahulu karena siapa saja bisa berinvestasi menggunakan barang ini. Kemudian hal ini juga karena investasi emas itu cukup menguntungkan gitu. Nah, ini adalah alasannya. Yang pertama itu aman, karena emas ini dinilai sangat aman dan tahan inflasi. Harga emas yang cenderung stabil bahkan berpotensi naik menjadikannya aman untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama. Jadi dari track recordnya aja emas itu udah dipandang mewah gitu kan, terutama di kalangan wanita. Misalnya kayak ada perhiasan emas kayak gitu-gitu. Nah, itu aja udah menjadi poin positif yang cukup besar dan juga menjadi hal yang menarik bagi investor gitu. Terus terlindungi. Adanya inflasi dan deflasi bisa menyebabkan nilai aset menurun. Dengan demikian, salah satu cara mencegah hal tersebut adalah dengan berinvestasi emas yang memiliki nilai stabil bahkan cenderung naik. Terus yang ketiga yaitu mudah dicairkan.
Banyak orang berinvestasi emas karena likuiditas dari barang ini yang tinggi. Jika investasi lain memerlukan waktu minimal 1 hari untuk melakukan pencairan, tapi kalau kita di emas, kita lebih cepat untuk menjual dan mencairkannya. Yang keempat yaitu menguntungkan, karena harga emas yang cenderung bisa membuat kita mendapatkan keuntungan ketika berinvestasi emas. Selanjutnya ada risiko rendah. Nilai emas yang tidak mengalami penyusutan menjadikannya sebagai investasi yang memiliki risiko rendah jika digunakan sebagai investasi dalam jangka panjang. Oke, kita berbicara mengenai manfaat investasi emas. Ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil ketika kita berinvestasi di emas, yaitu yang pertama, melindungi kita dari inflasi karena harganya cenderung naik. Terus memiliki harga yang stabil, betul banget, bisa diwariskan. Terus mempermudah kita dalam pengajuan pinjaman, mudah dicairkan dan tidak perlu modal yang cukup besar. Oke, kita next ke obligasi. Tadi sempat dibahas di atas, tapi kita akan bahas lebih detail. Nah, obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dengan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan. Kepada pihak pembeli obligasi tersebut, obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan risiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham. Nah, jenis-jenis obligasi itu ada 3. Yang pertama, obligasi pemerintah, yaitu obligasi dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah RI. Pemerintah menerbitkan obligasi dengan kupon tetap, seri FR atau fixed rate, obligasi dengan kupon variabel, seri VR atau variable rate, dan obligasi dengan prinsip syariah atau suku negara. Yang kedua yaitu obligasi korporasi, yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik itu BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, yaitu obligasi korporasi terbagi atas obligasi dengan kupon tetap, obligasi dengan kupon variabel, dan obligasi dengan prinsip syariah. Ada obligasi korporasi yang telah diperingkat atau ada yang tidak terperingkat juga. Nah, yang terakhir itu ada obligasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditunjuk oleh pemerintah. Biasanya ada beberapa jenis, yaitu ORI atau suku retail. Oke, kita telah membahas mengenai obligasi. Selanjutnya yaitu ada reksadana. Ini adalah jenis investasi yang sangat populer ya, karena memang memiliki resiko yang rendah dan juga kembali dengan yang rendah juga, seperti itu. Oke, mari kita bahas secara detail pada reksadana. Reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat permodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Mengacu pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Kemudian reksadana juga salah satu alternatif investasi yang bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atau investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Ada 3 hal yang terkait dari definisi pasar. Definisi tersebut yaitu yang pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal.
Yang kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. Dan yang ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Nah, dengan demikian, dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal. Sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut. Oke, kita berbicara mengenai keuntungan dan risiko pada reksadana. Untuk manfaatnya, jika kita melakukan investasi di reksadana, yaitu yang pertama, pemodal walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek, sehingga dapat memperkecil resiko. Sebagai contohnya, yaitu seorang pemodal dengan dana terbatas dapat memiliki portofolio obligasi yang tidak mungkin dilakukan jika tidak memiliki dana besar. Dengan reksadana, maka akan terkumpul juga dana dalam jumlah yang besar, sehingga akan memudahkan diverifikasi baik untuk instrumen di pasar modal maupun pasar uang. Artinya, investasi dilakukan pada berbagai jenis instrumen seperti deposito, saham, obligasi. Yang kedua, reksadana mempermudah pemodal untuk melakukan investasi di pasar modal. Menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli bukanlah pekerjaan yang mudah, namun memerlukan pengetahuan dan keahlian sendiri, di mana tidak semua pemodal memiliki pengetahuan tersebut. Terus yang ketiga, efisiensi waktu. Dengan melakukan investasi pada reksadana, di mana hal tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional, maka pemodal tidak perlu repot-repot untuk memantau kinerja investasinya karena hal tersebut telah dialihkan kepada manajer investasi. Seperti halnya warna investasi lainnya, di samping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana pun mengandung berbagai peluang risiko. Itu resiko yang pertama, berkurangnya nilai unit penyertaan. Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek, yaitu saham, obligasi, dan surat berharga lainnya yang masuk dalam portofolio reksadana tersebut. Yang kedua, risiko likuiditas menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit ini melakukan penjualan kembali atau redemption atas unit-unit yang dipegangnya. Terus, manajer investasi juga kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut. Yang ketiga, yaitu ada risiko one prestasi, yang dimana ini risiko terburuk disebabkan dan dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai penanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti prestasi dari pihak-pihak terkait dengan reksadana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam yang dapat menyebabkan penurunan NAB atau nilai aktiva bersih reksadana. Oke, selanjutnya adalah masih bahas mengenai reksadana, yaitu jika kita lihat dari portofolio investasinya, reksadana dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama itu reksadana pasar uang atau money market funds. Terus ini melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya ya untuk bisa menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Terus yang kedua ada reksadana pendapatan tetap atau fixed income funds. Nah, reksadana ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini juga memiliki risiko yang relatif lebih besar dari reksadana pasar uang. Ya, tujuannya untuk bisa menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Terus yang ketiga itu ada reksadana saham atau equity funds. Reksadana yang melakukan investasi ini sekurang-kurangnya ada 80% dari aktiva dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari 2 jenis reksadana sebelumnya, namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Terus ada reksadana campuran atau discretionary funds. Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Jadi dapat disimpulkan ya bahwasanya
reksadana ini memiliki beberapa portofolio investasi, yaitu ada pasar uang, terus juga pendapatan tetap, saham, dan juga campuran. Nah, reksadana itu terlihat jika kita memiliki modal yang cukup besar dan memiliki resiko yang cukup besar. Tapi kita akan dapat reward atau dapat persenan gitu kan, dapat apa ya namanya ya, dapat income yang cukup besar juga. Cuma yaitu resikonya besar. Tapi kalau kita memiliki apa ya, berinvestasi pada instrumen reksadana pasar uang itu kan resikonya lebih rendah, dan juga kita bisa nabung dengan nominal yang kecil gitu kan. Nah, tapi itu tuh kita tidak bisa lebih besar dibandingkan saham untuk pendapatan itu sendiri. Oke, selanjutnya itu kita akan berbicara mengenai saham. Saham ini sangat populer ya, karena menjadi bahan investasi di masyarakat Indonesia. Misalnya kayak saham BBRI sekarang lagi turun, terus saham BBCA lagi turun gitu. Jadi cukup populer juga. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Nah, pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen yang investasinya banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perorangan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, kita akan berbicara mengenai keuntungan saham. Pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh oleh investor dengan membeli atau memiliki saham. Yang pertama, dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seseorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham. Atau dapat pula berupa dividen saham, yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki seseorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Yang kedua itu ada capital gain. Capital gain atau yang biasa kita sebut dengan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya kayak investor membeli saham ABC dengan harga per sahamnya itu adalah 3.000, kemudian menjualnya dengan harga 3.500 per saham. Yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp500 untuk setiap saham yang dijualnya. Kemudian risikonya. Sebagai instrumen investasi, saham ini memiliki resiko. Yang pertama itu ada capital loss. Ini merupakan baikan dari tadi ya, capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya pada PT XYZ yang dibeli dengan harga 2.000 per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp1.400 per sahamnya. Karena takut harga saham tersebut akan terus menurun, investor ini menjual pada harga 1.400. Nah, sehingga dapat kita simpulkan si investor ini mengalami kerugian sebesar Rp600 per sahamnya. Yang kedua, itu ada risiko likuidasi.
Perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun, jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu, seseorang pemegang saham dituntut untuk secara terus-menerus mengikuti perkembangan dari perusahaannya. Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi, yaitu baik secara kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permainan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain, harga saham terbentuk oleh supply dan demand atas saham tersebut. Supply dan demand tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atau saham tersebut, kinerja perusahaan dan industri di mana perusahaannya tersebut bergerak, maupun faktor sifatnya spesifik atau saham tersebut, kinerja perusahaan dan industri di mana perusahaan tersebut bergerak, maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan faktor non-ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya. Oke, kita telah membahas saham. Selanjutnya kita akan membahas Exchange Traded Fund atau ETF. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksadana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. ETF adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Nah, ini adalah beberapa keunggulan. Yang pertama itu ada mudah dan fleksibel, itu dapat dibeli dan dijual kapanpun selama jam perdagangan seperti layaknya saham. Terus ada rendah biaya dan risiko, manajemen fee lebih rendah dibandingkan reksadana. Biaya transaksi ETF di pasar sekunder sesuai dengan komisi broker. Risiko rendah karena likuiditas terjamin. Terus ada cakupannya juga luas, itu memiliki satu ETF atau sama dengan memiliki puluhan saham-saham unggulan. ETF juga ditawarkan sebagai ditawarkan variatif. Terus ada juga transparan, yaitu informasi mengenai ETF dan saham-sahamnya dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, tujuan dari investasi ETF itu yang pertama, diversifikasi secara otomatis atau beberapa saham unggulan dalam sekali order. Terus yang kedua, fleksibilitas, memanfaatkan fleksibilitas jual atau beli yang tinggi karena dapat langsung melakukan pembelian maupun penjualan ETF selama jam bursa berlangsung selayaknya saham. Oke, yang terakhir dalam pembahasan pertemuan ke ini yaitu ada cryptocurrency. Cryptocurrency adalah sebuah mata uang digital. Ia tidak tersedia dalam bentuk fisik layaknya koin atau uang tunai yang digunakan secara umum di seluruh dunia. Nah, melansir dari Investopedia, dalam cryptocurrency semuanya benar-benar virtual. Meskipun demikian, uang digital tersebut mempunyai nilai yang cukup tinggi, yaitu dapat disimpan dalam dompet digital yang tersedia pada smartphone atau perangkat komputer lainnya. Selain itu, pemilik cryptocurrency juga dapat menggunakan mata uang digital untuk keperluan transaksi jual beli. Nah, beberapa jenis cryptocurrency yang populer diperdagangkan itu ada Bitcoin. Ini juga merupakan bagian dari cryptocurrency pertama yang hingga kini masih sangat populer.
Jenis cryptocurrency ini pertama kali muncul pada 2009 oleh pihak yang bernama Satoshi Nakamoto. Tidak ada yang tahu apakah nama orang, kelompok, atau perusahaan dan dari mana mereka berasal. Pada November 2019, ada lebih dari 18 million Bitcoin yang diperdagangkan dengan total market value sekitar 146 billion US dollar seperti ditulis Investopedia. Bahkan hingga kini sekitar 68% cryptocurrency adalah Bitcoin. Jadi didominasi oleh Bitcoin ya pada cryptocurrency ini. Melihat hal tersebut tentunya menggugah ya seperti itu. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu ada Litecoin. Litecoin merupakan jenis cryptocurrency yang juga hadir pada awal mata uang digital tersebut. Nah, ini tuh hadir pada tahun 2011 sebagai mata uang digital peer-to-peer yang menghasilkan blok baru yang membentuk blockchain dengan kecepatan lebih cepat. Oleh karena itu, Litecoin memungkinkan pengguna melakukan transaksi dengan lebih cepat tanpa memerlukan sistem komputasi yang powerful. Namun, bahkan bukan itu saja yang menjadi kelebihan dari Litecoin, dan masih banyak lagi untuk kelebihan lainnya. Terus yang ketiga itu ada Dogecoin. Dogecoin adalah turunan dari Litecoin yang munculnya pada Desember 2013. Sesuai dengan namanya, Dogecoin adalah cryptocurrency yang menjadikan anjing Shiba Inu sebagai maskotnya. Jenis ini dikenal sebagai cryptocurrency yang paling bersahabat sebab komunitasnya kerap melakukan donasi, amal, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Dogecoin memiliki nilai yang jauh lebih rendah daripada Bitcoin, maka dari itu kita tidak heran jika penggunaan biasanya menggunakan jenis cryptocurrency ini untuk transaksi kecil, donasi, dan memberikan tip. Akan tetapi, ia juga memiliki sejumlah kelebihan yang tak dimiliki cryptocurrency lain. Nah, selanjutnya ada Bitcoin Cash. Bitcoin Cash baru diluncurkan pada Agustus 2017, tetapi saat ini sudah menjadi 5 cryptocurrency. Jenis ini diluncurkan karena adanya sekelompok pengguna Bitcoin tidak setuju dengan beberapa aturan berlaku. Mereka kemudian memisahkan diri mereka dan membentuk mata uang digital yang bernama Bitcoin Cash. Kelompok tersebut juga melakukan beberapa improvisasi yang menurut mereka lebih baik dari cryptocurrency pertama tersebut. Nah, yang terakhir itu ada Tethercoin. Tethercoin adalah jenis cryptocurrency yang bersifat open source. Jenis ini dibuat oleh Peter Banchel, seorang IT officer di Brasenose College, Oxford University pada April 2013. Tethercoin memiliki kemiripan dengan Litecoin dan berada di bawah lisensi MIT/20. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan ke-6, yaitu berkaitan dengan sistem transfer uang. Nah, kita akan membahas mengenai lalu lintas giro. Lalu lintas giro itu masih terdengar asing ya di telinga, terutama pada saya pribadi. Tapi akan kita bahas apa itu lalu lintas giro. Nah, lalu lintas giro atau aliran giro mengacu pada sejumlah aktivitas atau transaksi yang melibatkan giro. Itu instrumen pembayaran yang umumnya digunakan dalam perbankan. Giro adalah surat perintah pembayaran yang dikeluarkan oleh nasabah kepada banknya untuk mentransfer sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima. Nah, berikut adalah beberapa konsep yang berkaitan dengan lalu lintas giro. Yang pertama ada pembayaran dan penerimaan. Lalu lintas giro mencakup pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada penerima dengan mengeluarkan giro. Sebaliknya, penerima akan menerima dana melalui giro yang diberikan oleh nasabah pengirim. Nah, yang kedua itu transfer bank. Giro sering digunakan untuk melakukan transfer dana antar rekening bank. Nasabah dapat mengirim giro kepada penerima dengan menyertakan informasi rekening bank penerima. Nah, yang ketiga itu ada biaya transaksi. Pada beberapa kasus, bank mungkin mengenakan biaya untuk layanan transfer giro, tergantung pada kebijakan bank dan jenis rekening yang dimiliki oleh nasabah.
Yang keempat, rekonsiliasi keuangan. Lalu lintas giro memainkan peran penting dalam rekonsiliasi keuangan bisnis atau individu. Mereka dapat membantu dalam melacak dan verifikasi transaksi keuangan. Terus selanjutnya ada keamanan dan autentikasi. Bank umumnya memiliki langkah-langkah keamanan dan prosedur autentikasi untuk memastikan bahwa instrumen giro yang dikeluarkan atau diterima adalah sah. Yang keenam, penggunaan bisnis dan perorangan. Giro digunakan oleh perusahaan untuk membayar vendor, gaji karyawan, dan melakukan transaksi bisnis lainnya. Di tingkat perorangan, giro dapat digunakan untuk pembayaran tagihan, transfer antar rekening, dan transfer keuangan lainnya. Yang terakhir yaitu ada pembayaran berulang atau standing order. Giro juga dapat digunakan untuk pembayaran berulang, seperti pembayaran tagihan bulanan atau pengiriman uang secara berkala. Nah, ini penting ya untuk dicatat bahwasanya seiring dengan perkembangan teknologi, metode pembayaran elektronik juga dan juga digital semakin populer. Dan giro mungkin tidak seumum dulu. Namun beberapa negara masih aktif menggunakan giro sebagai alat pembayaran yang sah dan umum. Nah, pada slide PPT terdapat lalu lintas giro. Yang pertama ada penjual dan juga pembeli yang nantinya mereka beda bank, yaitu Bank XYZ di Jakarta dan Bank ABC di Jakarta. Terus yang terakhir ada lembaga clearing Bank Indonesia. Nah, itu mereka tuh berputar gitu sistemnya. Oke, selanjutnya yaitu pada pertemuan ke-6 masih yaitu sistem clearing elektronik. Sistem clearing elektronik adalah suatu sistem yang memfasilitasi proses clearing dalam konteks keuangan dan perbankan secara elektronik. Clearing adalah proses penyesuaian transaksi keuangan yang melibatkan perhitungan dan penyelesaian hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Clearing elektronik memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam proses tersebut. Clearing merupakan jasa penyelesaian hutang piutang atau penagihan cek atau BG antara bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikeliringkan pada lembaga clearing. Lembaga clearing adalah lembaga yang dibentuk dikoordinir oleh Bank Indonesia setiap hari kerja. Bank yang ikut clearing disebut dengan peserta clearing dan merupakan bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Nah, tujuan utama dari dilaksanakannya clearing oleh BI yaitu untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral antar bank di seluruh Indonesia agar perhitungan penyelesaian utang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien. Salah satu pelayanan baik kepada nasabah masing-masing terutama dalam hal keamanan dan biaya yang dikeluarkan. Nah, di bawah ini terdapat jenis-jenis clearing, yaitu yang pertama transaksi clearing yang dapat dilakukan meliputi yang pertama itu ada transfer debit atau menggunakan cek, biliar, giro, atau warkat debit lainnya, dan transfer kredit mengisi formulir isian yang disediakan oleh bank yang kemudian akan dikirim oleh bank melalui data keuangan elektronik yang disediakan oleh SKN BI. Nah, ini ada jadwal clearing. Siklus clearing terbagi atas dua siklus clearing, yaitu siklus pertama adalah pengiriman data keuangan elektronik kredit. Pengiriman terbagi atas dua sesi, yaitu pada pukul 8.15 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sesi kedua pada 12.45 waktu Indonesia bagian Barat dan 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, siklus kedua adalah siklus debit pengiriman warkat atau data keuangan elektronik. Debit ditetapkan oleh masing-masing PKL dengan batas maksimal pengiriman hasil perhitungan clearing lokal ke PKN pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadwal clearing di atas adalah pada level bank, sedangkan pada level nasabah dilakukan lebih awal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Nah, berikut adalah ilustrasi proses clearing di Indonesia. Nah, ini ya, ada dua pihak, yaitu
Pak U yang mempunyai tabungan di bank X dan Pak E mempunyai giro di bank A, kayak gitu. Nah, mereka masing-masing menyampiri bank, terus dari bank itu akan dicek di BI dan dimasukin ke BI. Habis itu ada perulangan muter gitu. Oke. Berikut adalah beberapa konsep utama yang terkait dengan sistem clearing elektronik. Yang pertama, transaksi elektronik. Sistem clearing elektronik memproses transaksi keuangan secara elektronik, menggantikan metode manual atau proses berbasis kertas. Transaksi dapat melibatkan transfer dana, pembayaran, perdagangan saham, atau instrumen keuangan lainnya. Kemudian, ada otomatisasi proses, yaitu sistem clearing elektronik yang berfokus pada otomatisasi proses clearing. Ini mencakup pencocokan dan penyelesaian transaksi secara cepat dan efisien, mengurangi resiko kesalahan dan meningkatkan akurasi. Yang ketiga, jaringan komunikasi. Clearing elektronik memanfaatkan jaringan komunikasi seperti internet atau jaringan private untuk menghubungkan berbagai entitas keuangan yang terlibat seperti bank, bursa saham, lembaga keuangan, dan pihak lainnya. Yang keempat adalah standar dan protokol untuk memastikan interoperabilitas dan keamanan. Sistem clearing elektronik umumnya mengadopsi standar dan protokol tertentu. Hal ini memungkinkan berbagai sistem dan platform dapat berkomunikasi dan beroperasi bersama. Yang kelima, penggunaan teknologi enkripsi. Keamanan informasi sangat penting dalam sistem clearing elektronik. Penggunaan teknologi enkripsi membantu melindungi data sensitif selama proses clearing. Nah, selama penyimpanan dan transmisi data. Yang keenam, rekonsiliasi dan pelaporan. Sistem clearing elektronik sering mencakup fungsi rekonsiliasi untuk memastikan kesesuaian antara catatan transaksi berbagai pihak yang terlibat. Pelaporan elektronik juga dapat disertakan untuk memenuhi persyaratan regulasi dan audit. Kemudian ada integrasi dengan sistem lain, yaitu clearing elektronik dapat diintegrasikan dengan sistem-sistem lain, seperti sistem pembayaran, sistem perdagangan, dan sistem manajemen risiko, untuk menciptakan ekosistem yang terintegrasi. Yang kedelapan, kecepatan dan efisiensi. Salah satu tujuan utama dari clearing elektronik adalah meningkatkan kecepatan dan efisiensi proses. Ini membantu mengurangi waktu penyelesaian transaksi dan risiko terkait dengan fluktuasi pasar. Yang kesembilan ada pemrosesan batch dan real time, yaitu sistem clearing elektronik dapat mengoperasikan pemrosesan transaksi dalam mode batch atau real time, tergantung pada kebutuhan dan karakteristik transaksi. Yang ke-10 ada manajemen risiko, yaitu sistem clearing elektronik sering menyertakan fungsi manajemen risiko untuk memitigasi risiko operasional, risiko kredit, dan risiko lainnya yang terkait dengan proses clearing. Penerapan sistem clearing elektronik membawa banyak manfaat, termasuk meningkatkan efisiensi operasional, penurunan biaya administrasi, dan peningkatan kecepatan dalam menyelesaikan transaksi keuangan. Oke. Pada pembahasan selanjutnya, yaitu berkaitan dengan mekanisme BI RTGS. Pada mekanisme ini, yaitu yang pertama, ada nasabah datang ke bank untuk melakukan transfer, kemudian dari petugas bank itu melakukan input transaksi. Setelah melakukan input, maka akan masuk ke BI, nanti BI melakukan settlement. Nah, dari BI dilanjutkan kepada bank penerima memindahkan dana ke rekening tujuan, dan yang terakhir itu dana diterima oleh nasabah. Selanjutnya yaitu BI fast, biaya transfer murah ya. Iya, betul. Oke. Pada pembahasan ini, BI fast, biaya transfer lebih murah, Bank Indonesia atau BI berencana meluncurkan BI fast pada Desember mendatang. Nah, layanan BI fast itu ada beberapa. Yang pertama yaitu 24 hours yang memfasilitasi pembayaran retail secara real time, aman, efisien, dan tersedia selama 24 jam. Selanjutnya yaitu ada membuat tarif transfer antar bank jadi lebih murah
dan menetapkan batas maksimal nominal transaksi BIK secara bertahap awal sampai dengan 250 juta per transaksi. Nah, yang terakhir itu ada Bank Indonesia mendapatkan 22 bank calon peserta batch 1 pada Desember 2021. Nah, ini ada harga yang ditetapkan ya. Untuk harga dari penyelenggara ke peserta sebesar Rp19 per transaksinya, dan harga maksimal dari peserta ke nasabah itu sebesar Rp2.500 per transaksi. Oke, di sini terdapat 22 bank calon peserta batch pertama, yaitu ada yang pertama ada Bank BTN, ada DBS, Permata Bank, terus ada Bank Mandiri, ada Danamon, Saim Niaga, ada BCA, HCBC, OUB, Bank Mega, ada BNI, BSI, BRI, OCBC Bank, terus ada BTN Syariah, ada Permata Bank Syariah juga, Saim Niaga Syariah, terus ada Danamon, BCA Syariah, terus ada Bank Sinarmas, Citibank, dan BWS. Oke, kita lanjutkan kembali pada pembahasan selanjutnya, yaitu perbedaan layanan transfer LSG dan RTGS. Oke, sebelum kita mengetahui perbedaannya, ada baiknya kita mengenal dulu apa itu LLG dan juga RTGS. Nah, kalau LLG itu lalu lintas giro adalah metode transfer uang antar bank dengan menggunakan fasilitas clearing. Oleh karena itu, metode LLG juga dikenal sebagai sistem clearing nasional atau SCN. Clearing merupakan pemeriksaan bank untuk memastikan saldo pemilik rekening mencukupi untuk proses transfer uang. Dalam proses clearing, uang yang akan ditransfer dikumpulkan terlebih dahulu ke dalam sistem Bank Indonesia atau BA sebelum diteruskan ke rekening penerima. Sedangkan RTGS, yaitu Real Time Gross Settlement, adalah metode transfer uang antar bank secara real time, yang artinya uang akan diterima oleh rekening tujuan dalam waktu yang sama pada saat transfer dilakukan. Toleransi waktu dalam metode transfer ini adalah sekitar 4 jam hingga uang sampai pada rekening penerima. RTGS merupakan metode transfer yang sering kita gunakan dalam transaksi keuangan sehari-hari seperti ATM, mobile banking, atau internet banking. Nah, di sini ada perbedaan layanan transfer LLG dan RTGS. Yang pertama ada limit transfer. Layanan transfer LLG dapat digunakan untuk mengirim uang dengan nominal Rp10.000 hingga 99 juta per harinya. Sedangkan layanan transfer RTGS sesuai untuk pengiriman uang dalam jumlah besar, karena batas minimal transfer yang diatur Bank Indonesia adalah sebesar Rp100 juta. Untuk batas maksimal transfer bergantung pada kebijakan yang berlaku di masing-masing bank. Terus juga ada durasi transfer. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat proses clearing dalam metode transfer LLG, sehingga proses transfer membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Proses transfer LLG membutuhkan waktu 2-3 hari kerja. Jika Anda ingin menggunakan metode transfer LLG, kita perlu memperhatikan hari libur agar uang dapat diterima ke rekening tujuan sesuai waktu yang dikehendaki. Karena proses transfer dilakukan secara real time, maka metode transfer RTGS memiliki waktu proses yang lebih cepat, sekitar 4 jam setelah uang dikirim. Namun, kita perlu memperhatikan juga jam operasional bank. Jika kita mengirim uang di atas pukul 3 sore, maka uang akan sampai di rekening tujuan pada keesokan harinya. Dan jika transfer uang dilakukan pada akhir bulan, akan ada keterlambatan pengiriman selama 1 hari karena adanya proses tutup buku pada bank. Terus ada biaya transfer. Biaya yang digunakan untuk proses transfer LLG lebih murah jika dibandingkan dengan metode RTGS, yaitu mulai dari Rp2.900 per harinya hingga Rp15.000. Karena waktu proses transfer lebih cepat dibandingkan metode LLG, biaya layanannya pun lebih besar, yaitu berkisar antara Rp25.000 hingga Rp50.000 tergantung kebijakan bank terkait.
Biaya layanan pada metode RTGS berbeda sesuai pilihan transaksi kita. Misalnya, pada transfer RTGS di BCA, kita akan dikenakan biaya layanan sebesar Rp30.000 jika transaksi dilakukan di kantor cabang. Sementara jika transaksi dilakukan melalui Klik BCA Business, maka biaya layanan yang harus dikeluarkan lebih murah, yaitu sebesar Rp25.000. Nah, dengan demikian perbedaan antara metode transfer LLG dan RTGS yang perlu kita ketahui sebagai nasabah bank. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing metode transfer tersebut, dapat membantu kita lebih cermat dalam memilih metode transfer yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, terlihat ya dalam PPT waktu proses, kalau kita lihat LLG yaitu 2-3 hari lebih lama dibandingkan RTGS yang memerlukan 3-4 jam. Untuk batas minimum per transaksinya yaitu ada 10.000 untuk LLG, sedangkan RTGS ada 100 juta. Ini didominasi oleh RTGS. Nah, untuk batas maksimal per transaksinya yaitu ada 99.999.999 rupiah untuk LLG, dan RTGS itu tergantung limit transaksi masing-masing bank. Untuk biaya layanan sendiri yaitu LLG ada di angka 2.900 sampai 15.000, sedangkan RTGS ada di 25.000 hingga 50.000. Ini lebih mahal dari LLG gitu. Oke, kita lanjutkan kembali pada pembahasan mengenai transfer internasional. Proses remittance tentunya berbeda dengan transfer uang antar bank yang ada di dalam negeri. Waktu yang diperlukan tentu lebih lama. Hal ini dikarenakan perbedaan sistem perbankan yang dianut di luar negeri. Perbankan di Indonesia menganut SWIFT atau Society for Worldwide Internet Bank Financial Telecommunication, sedangkan bank yang ada di luar negeri menerapkan sistem IBAN atau International Bank Account Number. Jenis-jenis remittance. Transaksi pengiriman uang dapat terjadi dua arah. Pertama, dari luar negeri ke dalam negeri. Kedua, dari dalam negeri ke luar negeri. Oleh sebab itu, maka dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama ada transfer uang ke luar negeri. Transaksi ini merupakan pengiriman uang dari dalam negeri ke luar negeri. Pengiriman uang mengirim uang dalam mata uang rupiah yang nantinya akan diterima oleh penerima dalam mata uang asing. Yang kedua ada pengirim uang dari luar negeri. Transaksi ini merupakan layanan transfer dari orang yang ada di luar negeri ke dalam negeri. Misalnya saja orang yang sedang bekerja di luar negeri mengirimkan uang ke keluarga yang ada di Indonesia. Untuk komponen sendiri yang ada di dalam remittance, yang pertama ada beneficiary, yaitu pihak yang memiliki hak menerima uang yang dikirimkan oleh pengirim dalam transaksi pengirim uang ke luar negeri. Sedangkan ada beneficiary bank, yaitu bank tujuan untuk penerima uang yang dikirimkan dari luar negeri. Terus ada remitting bank atau ini merupakan bank yang menyediakan layanan kirim uang ke luar negeri yang dipilih oleh pengirim. Terus ada yang terakhir itu correspondent bank, yaitu bank perantara yang menghubungkan antara remitting bank dan beneficiary bank. Nah, bagaimana sih cara kita proses transfer uang ke luar negeri? Sebenarnya masih banyak ya, dan masih banyak juga orang yang masih belum lumrah bagaimana prosesnya uang yang dikirim dari Indonesia bisa sampai ke luar negeri. Nah, berikut ini proses yang terjadi saat melakukan pengiriman uang ke luar negeri. Yang pertama, pengirim uang datang ke bank yang menyediakan layanan kirim ke luar negeri. Terus dari pihak bank akan memberikan form yang harus diisi oleh pengirim. Isi formnya yaitu informasi mengenai identitas pengirim, identitas penerima, nominal yang dikirim, serta bank tujuan penerima. Pastikan untuk mengisi informasi dengan lengkap dan jelas. Yang ketiga, dana yang dikirim bisa disetor langsung apabila bukan nasabah. Bila pengirim merupakan nasabah bank, maka dana tersebut akan dikirim di debit dari rekening valuta asing yang dimiliki. Terus bank pengirim akan memproses permintaan pengiriman uang ke luar negeri.
dengan menunjuk bank koresponden yang menjadi perantara antara bank pengirim dan bank tujuan. Selanjutnya bank tujuan menerima kiriman uang lalu akan diteruskan kepada penerima yang memang sudah ditunjuk oleh pengirim. Oke, kita lanjutkan kembali pada pertemuan 6, yaitu potensi unbankable dan legitnya bisnis uang elektronik. Sejak tahun 2016, perusahaan teknologi finansial atau Techfin juga mulai mengincar pasar uang elektronik yang bernama dikuasai oleh bank. Techfin mulai masuk ke pasar uang elektronik lewat platform e-commerce maupun aplikasi yang sudah tenar di masyarakat seperti Gojek, Grab, Traveloka, Tokopedia, dan lain sebagainya. Selain itu, Techfin juga mulai memburu pasar uang elektronik dari kaum unbankable. Pasar unbankable itu bisa dibilang sangat berpotensial menurut catatan bisnis. 65% masyarakat Indonesia saat ini masih belum tersentuh oleh perbankan. Di sisi lain, disrupsi teknologi membuat kebutuhan masyarakat terhadap transaksi non-tunai meningkat. Nah, beberapa besar penetrasi uang elektronik milik non-bank ini bisa bersaing. Kita masuk ke True Money Indonesia, kurang lebih 16.000 agen, kurang lebih 29.000 agen Android, kurang lebih 450.000 member pengguna aplikasi True Money, kurang lebih 12 kota besar di Indonesia, dan kurang lebih 94 bank mitra layanan transfer dana True Money. Terus sekitar setengah dari penduduk dewasa di Indonesia masih unbanked dibandingkan dengan penduduk dewasa masih unbanked di negara berkembang. Keseluruhan penduduk dewasa di Indonesia cenderung lebih menunjuk jarak sebagai penghalang utama. Di Indonesia, 33% dari total masyarakat yang masih unbanked mengatakan bahwa jarak adalah alasan pertama mengapa mereka tidak memiliki rekening. Nah, di sini True Money termasuk market leader remitansi domestik sekitar 7,24 juta Western Post, 3,57 juta Western Union, dan 13,1 juta True Money. Terus remittance partner itu ada beberapa. Yang pertama ada PT Sumber Alparia Trijaya atau Alfamart. Terus ada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Ada PT Adisena Mitra Usaha Moneygram, dan PT Midi Utama Indonesia Tbk atau Alfamidi. Terus ada PT Madame Express Remitindo. Terus kita masuk ke cekrekening.id. Nah, ini dipakai ketika kita ingin melakukan pembayaran secara digital, tentunya secara transfer, tapi kita ragu dengan rekening tersebut. Nah, kita bisa periksa nomor rekening tersebut dengan cara kunjungi cekrekening.id. Terus di sini ada keterangan Anda ingin bertransaksi online, ingin mentransfer sejumlah uang ke rekening yang Anda baru kenal, bisa cek di sini katanya. Terus di sini ada pilih bank dan masukkan nomor rekening, lalu tekan periksa untuk melakukan pemeriksaan. Misalnya pilih jenis akun, itu ada bank dan juga ada e-wallet. Terus ada input nama bank dan juga nomor rekeningnya. Setelah itu klik periksa. Di sana bakal ada beberapa tampilan seperti apakah rekening tersebut itu terindikasi sebagai penipuan atau tidak. Nanti kalau terindikasi sebagai penipuan ada gambarnya gitu kan, ada tandanya, sedangkan kalau yang aman itu pasti bakal ada keterangannya juga. Selain itu juga kita bisa melaporkan rekening tersebut jika kita terkena penipuan gitu. Jadi bukan hanya tentang kita meriksa rekening, tapi juga kita bisa melaporkan rekening tersebut. Oke, kita akan melanjutkan kembali pada pertemuan 6, yaitu masih sama di cekrekening.id. Nah, tadi kita udah masuk pada periksa rekening ya, yaitu ada dua, yaitu ada bank dan juga e-wallet. Kita tinggal pilih aja, habis itu masukin nama bank dan juga nomor rekening. Nah, selanjutnya kita akan mendaftarkan rekening. Nah, kenapa kita harus daftarkan rekening? Karena
ingin dipercaya oleh pelanggan Anda gitu, untuk dipercaya oleh khalayak umum, maka kita bisa daftarkan rekening seperti itu. Nah, pada daftarkan rekening itu ada beberapa yang mesti kita isi. Ada keterangan rekening, terus nama bank, nomor rekening, dan juga ada nama yang tertera pada akun bank. Terus ada biodata pemiliknya juga, yaitu ada nama pemilik, terus ada nomor identitas KTP atau KITAS, terus ada nomor telepon, email, dan masih banyak lagi yang mesti kita isi gitu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai laporkan rekening. Laporkan rekening, semua laporan yang disampaikan kepada cekrekening.id ini akan melalui prosesi verifikasi terlebih dahulu dan membutuhkan informasi pribadi Anda untuk diisikan ke dalam formulir selanjutnya. Di sini ada beberapa yang mesti kita isi ya, form yang mesti kita isi. Yang pertama ada keterangan rekening, yaitu ada 2, pilih jenis akun yang akan dilaporkan, yaitu ada bank dan juga ada e-wallet. Terus ada nama bank, nomor rekeningnya juga. Terus ada biodata terlapor, yaitu masukkan data terlapor, ada nama pemilik, nomor telepon, kategori laporan, jumlah kerugian, dan masih banyak lagi. Terus ada biodata pelapor. Nah, ini nama pelapornya siapa, terus ada jenis kelaminnya, nomor telepon pelapor, usia, email, konfirmasi email pelapor, dan bla 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 gitu. Terus di bawahnya ada unggah kronologi. Nah, di sini si pelapor akan menceritakan kronologinya, yaitu ada tuliskan kronologi kejadian berdasarkan riwayat waktu, terus ada cerita kejadian lengkap yang sesuai dengan bukti yang dilampirkan, ada tanggal kejadiannya juga, foto identitas KTP atau KITAS dari pelapor, terus ada foto bukti kejadian yang berbentuk format JPG, PDF, max dengan 5 file gitu. Nah, itu tadi beberapa review materi selama beberapa pertemuan dari sistem informasi akuntansi dan keuangan. Dapat kita tinjau kembali, kita telah membahas dari pertemuan pertama itu ada 3 generasi web ya, yaitu ada web 1.0, web 2.0, dan web 3.0. Nah, sempat juga kita membahas tentang centralized finance dan juga decentralized finance. Terus ada blockchain. Tadi juga kita sempat membahas mengenai blockchain, yaitu blockchain dibagi menjadi 2, financial dan non financial. Terus kita masuk ke pertemuan selanjutnya, ada uang dan teks. Kalau uang itu adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk memfasilitasi perdagangan dan transaksi ekonomi. Sedangkan kalau teks itu pembayaran wajib yang harus dilakukan oleh individu atau entitas kepada pemerintah. Nah, biasanya pajak ini digunakan untuk membiayai berbagai program ya, misalnya kayak infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan masih banyak lagi. Terus kita juga tadi sempat membahas mengenai uang. Uang itu dibagi menjadi 2, ada hard money dan juga easy money. Kalau hard money itu contohnya kayak Bitcoin, emas, silver, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau easy money itu ada uang, terus ada barang gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, sempat juga kita membahas tentang evaluasi uang, yaitu ada sistem barter, uang barang, uang koin, uang kertas, kartu debit, terus juga ada uang elektronik. Tadi juga kita telah meninjau uang Republik Indonesia, yang dimana ini adalah uang pertama Republik Indonesia gitu. Terus ada juga currency exchange, pertukaran uang antar negara, ada sistem pembayaran elektronik pada pertemuan ketiga, ada bisnis vintage juga, ada sistem pembayaran elektronik, ada peer-to-peer lending dan juga crowdfunding. Sempat juga kita membahas dari gambarnya gitu cara kerjanya. Tadi juga kita telah membahas mengenai jenis-jenis crowdfunding, itu ada 4, donation based, reward based, equity based, dan lending based. Nah, pada pertemuan kelima kita membahas tentang investasi dengan berbagai instrumen dan resiko. Dapat ditinjau bahwasannya deposito itu memiliki risiko rendah dan juga kripto memiliki risiko tinggi. Nah, pada pertemuan kelima, deposito berjangka bank digital, itu ada beberapa bank digital ya, dengan suku bunga beragam dan juga ada minimal simpanan juga beragam.
dari mulai 5% hingga 6%, terus dari mulai 1 juta hingga 10 juta. Nah, tadi juga kita telah membahas mengenai nabung emas digital, terus ada obligasi juga, ada reksadana, kenapa kita mesti reksadana, dan kenapa kita harus memilih obligasi, itu kembali lagi kepada kalian semua. Kalian lebih suka yang middle atau di bawah gitu, di downer. Ada juga saham. Saham ini populer seperti yang tadi kita telah bahas. Ada Exchange Traded Pound atau ETF. Terus ada cryptocurrency yang akhir-akhir ini lagi booming. Terus pada pertemuan ke-6 kita membahas sistem transfer uang lalu lintas giro. Ada clearing juga tadi sempat kita bahas, mekanisme BIRTGS. Terus ada BA Fast biaya transfer lebih murah. Dan juga tadi ada 22 bank ya calon peserta batch pertama pada Desember 2021. Nah, terus perbedaan layanan transfer LLG dan juga RTGS sempat kita bahas, membahas mengenai transfer internasional juga. Terus ada potensi unbankable dan legitnya bisnis uang elektronik. Nah, yang terakhir yang tadi sempat kita bahas yaitu cekrekening.id untuk bisa meninjau beberapa kejadian, misalnya kayak ada periksa rekening. Jika kita curiga akan rekening, kita bisa cek rekening di cekrekening.id. Terus bisa juga daftarkan rekening untuk bisa meningkatkan kepercayaan dari customer, dan laporkan rekening jika kita menjadi korban dari penipuan tersebut. Nah, itu saja beberapa materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Denny dari kelas 3B dengan MPM 2210 6312 5008. Izin menutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.